Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi tentang Anies Baswedan, seorang akademisi, aktivis, dan politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Siapa sebenarnya Anies Baswedan? Apa saja latar belakang, prestasi, dan visinya? Simak terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Dan jika Anda suka video ini, silakan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Oke, mari kita mulai. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 7 Mei 1969 dengan nama asli Ganjar Sungkowo. Ia adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang polisi yang pernah terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan Pri Permesta. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Minahasa. Anies menempuh pendidikan dasar dan menengah di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ia lulus SMA pada tahun 1987 dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1993 dan kemudian melanjutkan studi magister di bidang ilmu politik di UGM juga. Ia meraih gelar Magister Ilmu Politik pada tahun 2000 EXPONENT 1. Karir akademik Anies dimulai ketika ia menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM pada tahun 1995 EXPONENT 1. Ia juga menjadi peneliti di Lembaga Survei Indonesia, LSI, dan Pusat Studi Kebijakan Publik, PUSKAP, UGM. Ia menulis banyak buku dan artikel tentang politik, demokrasi, pendidikan, dan kebudayaan. Pada tahun 2007, Anies menjadi Rektor Universitas Paramadina yang didirikan oleh Nurholis Majid. Ia menjabat sebagai Rektor selama 8 tahun hingga tahun 2015 EXPONENT 1. Sebagai Rektor, ia mengembangkan visi universitas yang berbasis nilai-nilai keislaman yang moderat, toleran, dan inklusif. Selain menjadi akademisi, Anies juga menjadi aktivis sosial yang peduli dengan pendidikan. Pada tahun 2009, ia menggagas gerakan Indonesia Mengajar yang bertujuan untuk mengirimkan lulusan perguruan tinggi terbaik untuk mengajar di daerah-daerah terpencil selama 1 tahun. Gerakan ini berhasil menginspirasi ribuan pemuda untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karir politik Anies dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, pada tahun 1999 EXPONENT 1. Ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7 selama 2 periode, yaitu tahun 2004 sampai tahun 2009 dan 2009-2013 EXPONENT 1. Di DPR, ia dikenal sebagai salah satu politisi yang vokal dan kritis terhadap berbagai isu nasional, seperti korupsi, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2013, Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah bersama Heru Sudjatmoko sebagai wakilnya. Namun, mereka kalah dari pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko yang didukung oleh PDIP dan partai-partai lainnya. Pada tahun 2014, Anies ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Sebagai menteri, ia berupaya untuk mereformasi sistem pendidikan nasional dengan menghapus ujian nasional, menghapus kurikulum 2013, dan mengembangkan program sekolah literasi. Namun, ia dicopot dari jabatannya pada tahun 2016 karena dianggap tidak sejalan dengan visi Presiden. Pada tahun 2017, Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bersama Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Mereka diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, serta didukung oleh Prabowo Subianto. Mereka berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebesar 57,96%, mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat yang didukung oleh PDIP dan partai-partai lainnya.
Sebagai Gubernur Jakarta, Anies dikenal sebagai pemimpin yang kontroversial dan memiliki banyak tantangan-tantangan. Ia sering dikritik karena dianggap memanfaatkan isu agama dan identitas untuk meraih dukungan politik-politik. Ia juga dihadapkan dengan berbagai masalah perkotaan, seperti banjir, kemacetan, polusi, kemiskinan, dan pandemi COVID-19.